Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah firman yang hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bekerja atau melakukan perjalanan jauh dan melelahkan, tentu kita butuh istirahat dan perlu kecukupan bekal makanan dan minuman. Jika pekerjaan belum juga memberi harapan pasti untuk selesai, atau perjalanan itu belum sampai di tujuan, itu tidak saja melelahkan, tetapi mungkin bisa menimbulkan rasa kecewa, sedih, atau bahkan putus asa. Inilah yang terjadi pada Nabi Elia. Perikop ini menceritakan tentang Nabi Elia yang melarikan diri untuk menghindari diri dari kejaran suruhan Izebel yang hendak membunuhnya. Ketika dalam perjalanan, Nabi Elia mengalami kelelahan hati, keputusasaan, dan kesedihan yang mendalam. Sehingga ia berseru kepada Allah lewat seruan doa yang penuh rasa putus asa. Dia meminta agar Allah membebaskan dirinya dari tugas kenabiannya yang sangat berat dan meminta agar lebih baik ia mati saja. Meskipun mengalami pergumulan,
Elia tetap percaya bahwa Allah lah yang menentukan hidupnya. Allah mengutus malaikatnya untuk memberi Elia makan dan minum, serta memberitahukan perjalanan yang harus ditempuh olehnya. Nah, melalui makanan dan minuman itu, Elia dapat bertahan dalam perjalanannya menuju Gunung Horeb. Dikatakan selama 40 hari 40 malam lamanya. Dan di tempat itulah akhirnya Allah kemudian memberi kesempatan bagi Elia untuk bertemu langsung dan melihat wajah kemuliaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian pula dengan hidup manusia. Hidup adalah perjalanan yang dijalani oleh setiap orang. Dan di dalam perjalanan itu ada banyak hal yang bisa terjadi dan dialami. Perjalanan kehidupan juga merupakan perjalanan iman. Sama halnya dengan perjalanan yang jauh, tentu memerlukan persediaan bekal. Demikian juga halnya dengan perjalanan iman, juga memerlukan bekal. Firman Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, dan hidup yang sungguh dalam Tuhan bisa kita pahami sebagai bekal bagi perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi pada kenyataannya, seringkali bekal yang kita sediakan terlalu sedikit atau tidak dimasak dengan baik karena waktu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Harusnya waktu yang ada ialah untuk menyediakan dan mempersiapkan bekal iman. Tetapi sayang, terbuang sia-sia karena terlalu asik dengan kesibukan diri sendiri. Inilah yang sering kali membuat manusia tidak dewasa dalam iman, sehingga merasa perjalanan hidupnya terlalu berat dan melelahkan. Tidak jarang kita seperti Elia yang lelah dan putus asa saat hidup kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit dalam perjalanan itu. Tetapi kabar baiknya ialah Allah setia untuk menolong semua orang yang percaya kepadanya. Seperti Allah memakai perantara malaikatnya untuk memberi bekal bagi perjalanan Elia, maka Allah yang sama juga yang akan menolong kita dalam setiap kelelahan dan keputusasaan. Allah bisa memakai banyak hal untuk menambah bekal iman kita supaya kita makin kuat dan mampu melakukan perjalanan hidup dan iman kita di tengah banyaknya cobaan. Sehingga bukanlah beban yang kita rasakan dalam perjalanan itu, melainkan sukacita karena Allah menolong kita. Sebagai umat yang beriman, tentu kita menyadari bahwa tujuan akhir perjalanan hidup atau iman kita adalah berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan Yesus Kristus. Sebab itu, kita perlu bekal iman. Bekal iman kita ialah kehidupan yang sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bekal iman yang benar-benar disiapkan dengan baik akan membawa kita sampai pada tujuan akhir kelak, yaitu berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah siapkan bekal iman kita masing-masing, seraya memohon pertolongan dari Tuhan. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sungguh baik Engkau yang setia menolong kami dalam segala musim kehidupan yang terjadi.
Terima kasih melalui firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk mempersiapkan bekal iman, seraya memohon pertolongan daripada Allah. Bapa di surga, biarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami masing-masing. Bersama dengan ini, kami menyerahkan segenap hidup kami di sepanjang hari ini. Sehingga Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menolong setiap kami untuk dapat mempergunakan hidup kami dengan baik, supaya menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.